Hai, assalamualaikum. Apa kabar mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Hari ini saya akan memasak olahan sosis yang super simple. Ini bisa untuk dijadikan menu sarapan pagi. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 4 siung bawang merah. Lalu di sini bawang merahnya saya iris tipis seperti ini. Nah, di sini saya gunakan bawang merah itu ukuran yang sedang ya, dan jumlahnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya saya tambahkan ada 3 siung bawang putih, dan di sini bawang putihnya juga saya iris tipis. Ini bawang putihnya boleh juga dikeprek lalu dicincang. Nah, di sini saya cukup diiris tipis saja seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Dan selanjutnya ada 4 cabai rawit. Ini cabai rawitnya akan saya potong serong. Dan ini yang pecinta pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan ya mam. Selanjutnya ada bahan utamanya yaitu sosis. Ini sebanyak 4 buah. Nah, di sini sosisnya akan saya potong serong seperti ini. Nah, di sini saya gunakan sosis rasa ayam. Boleh juga diganti dengan sosis rasa sapi ya, tergantung selera masing-masing. Dan saya tambahkan ada 1 batang daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya saya potong terlebih dahulu jadi 2 bagian, dan selanjutnya saya potong-potong lagi seperti ini. Dan ini yang tidak terlalu suka bisa di skip ya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya. Nyalakan api atau kompornya. Nah, setelah minyak panas, ini masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya. Nah, ini ditumis terlebih dahulu sampai bawang putih dan bawang merahnya itu tercium aroma bau sedap, sampai layu dan juga sampai agak kecoklatan ya. Nah, ini sebagian sudah ada yang kecoklatan. Lalu ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Nah, setelah disisihkan, nah di sini saya akan tambahkan minyak lagi secukupnya saja ya, kira-kira sebanyak 2 sendok. Nah, di sini telurnya akan saya masukkan sebanyak 2 butir. Nah, nanti ini telurnya dimasak sampai matang ya. Nah, ini saya pisahkan dulu dengan tumisan bawang. Lalu ini telurnya akan saya orak-arik. Nah, ini pelan-pelan biar tidak terlalu hancur. Ini dimasak sampai telurnya benar-benar matang. Nah, seperti ini. Ini jika nanti telurnya sudah matang, baru kita campurkan lagi ya dengan tumisan bawang. Nah, ini saya campurkan lagi dengan bawangnya. Ini saya aduk biar tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, lalu akan saya masukkan irisan cabenya terlebih dahulu. Lalu disusul dengan potongan sosis. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata dan ditumis lagi sampai cabenya itu layu. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini dan juga cabenya sudah layu, selanjutnya akan saya tambahkan ada 1/4 sendok teh garam, lalu 1/4 sendok teh kaldu jamur, dan ada 1/2 sendok teh gula pasir. Nah, ini akan saya aduk dulu hingga tercampur rata. Nah, ini setelah tercampur rata, selanjutnya saya tambahkan lada bubuk sebanyak 1/2 sendok teh. Lalu saus sambal sebanyak 1 sendok makan. Dan kecap manis sebanyak 1 sendok makan. Nah,
ini akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, di sini juga yang suka pedas, saus sambalnya bisa ditambahkan ya. Nah, jika semuanya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya akan saya tambahkan air kurang lebih 50 ml. Lalu ini akan saya aduk lagi hingga tercampur rata. Nah, ini dimasak biar benar-benar meresap ya bumbunya, biar agak mendidih kuahnya. Nah, setelah kuah mendidih, lalu di sini akan saya masukkan potongan daun bawang. Ini akan saya aduk hingga tercampur rata, dan di sini dimasak sebentar saja ya, sampai daun bawangnya itu setengah layu. Karena di sini bumbunya sudah benar-benar meresap dan juga sudah mengental. Nah, ini aromanya sudah sangat sedap. Jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah oke, sudah pas. Ini enak sekali. Nah, selanjutnya ini akan saya sajikan terlebih dahulu. Jangan lupa matikan kompornya terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Nah, di sini akan saya masukkan dalam piring saji. Nah, ini dia olahan sosis dan telurnya. Sangat simpel kan? Sangat mudah bukan membuatnya. Nah, ini siap untuk disajikan dan juga disantap. Nah, olahan sosis seperti ini menu sangat simpel dan rasanya pun sangat enak. Bahannya sangat mudah, bikinnya juga sangat gampang. Ini bisa untuk dijadikan menu sarapan pagi ya. Ini juga bisa untuk dijadikan bekal anak-anak karena ini rasanya cenderung tidak terlalu pedas. Nah, terima kasih ya Mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar Mam semua di rumah? Saya doakan semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya akan membuat olahan mie untuk cemilan. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 3 batang daun bawang. Selanjutnya ini saya potong jadi 2 bagian terlebih dahulu, dan ini akan saya iris kecil seperti ini. Ini yang tidak terlalu dengan suka daun bawang, ini bisa dikurangin ya. Lalu saya tambahkan ada 2 buah wortel. Ini wortelnya sudah saya parut. Nah, selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan air, ini sebanyak 450 ml. Nah, setelah itu masukkan parutan wortel dan masukkan daun bawang yang udah diiris. Nah, ini dimasak sampai mendidih. Ini saya aduk dulu sebentar biar tercampur rata. Nah, jika sudah mendidih, ini saya tambahkan atau masukkan ada 1 bungkus mie instan. Di sini saya menggunakan mie instan sedap rasa ayam bawang, boleh menggunakan rasa apa saja ya. Lalu saya masukkan juga bumbu instannya. Nah, ini saya aduk lagi biar mie-nya tuh benar-benar matang ya. Ini saya balik biar matangnya tuh merata dan sambil ditekan-tekan. Lalu ini akan saya aduk dulu biar mie-nya tuh benar-benar lembek ya, tercampur dengan air. Lalu setelah itu saya tambahkan ada tepung terigu sebanyak 250 gram. Ini saya aduk biar tercampur rata tepungnya. Nah, ini pada saat memasukkan tepung terigu pastikan apinya sudah dimatikan ya. Nah, ini mumpung masih panas atau hangat, ini segera diaduk seperti ini biar tepungnya tuh menyatu. Nah, setelah menyatu seperti ini, lalu ini akan saya masukkan ke dalam cetakan. Di sini saya sudah menyiapkan cetakan dan
Di sisinya serta di bawahnya saya olesi dengan sedikit minyak. Boleh menggunakan margarin ya kalau tidak ada minyak. Nah, setelah diolesi minyak merata, selanjutnya nanti adonannya akan saya masukkan untuk dicetak. Nah, ini akan saya tekan-tekan biar padat dan juga biar merata. Nah, ini sudah padat ya. Ini nanti akan saya diamkan kurang lebih 10 menit sampai suhu panasnya itu hilang. Nah, ini setelah 10 menit dan setelah dingin, selanjutnya ini akan saya potong-potong. Nah, ini saya potong seperti ini. Dan ini potongnya tergantung selera masing-masing ya, Mam. Nah, olahan seperti ini enak sekali, Mam, dijadikan cemilan ataupun untuk pendamping lauk. Dan juga membuatnya sangat mudah. Ini nanti tinggal digoreng saja. Nah, ini sudah selesai saya potong-potong ya. Ini bisa tahan sampai 5 hari kalau disimpan di kulkas ataupun di freezer ya. Nah, ini akan saya padatkan atau ratakan di sisi-sisinya. Ini saya rapikan ya. Selanjutnya ini akan saya sisihkan setelah rapi. Nah, saya taruh di tempat piring yang udah disiapkan. Nah, ini sudah semuanya. Ini siap untuk digoreng ya. Selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan minyak panas, lalu masukkan adonan mie yang tadi ya. Ini digoreng sampai berubah warna keemasan atau sampai kecoklatan. Dan pastikan pada saat memasukkan adonan mie ini apinya tuh dikecilin ya, jangan terlalu besar. Takutnya biar nanti tidak terlalu gosong. Nah, ini pastikan semuanya tuh terendam dengan minyak ya. Dan kalau bisa itu minyaknya agak banyak biar semua bagian adonan mie itu terendam jadi matangnya itu merata. Nah, ini saya balik seperti ini biar di bawah tidak gosong dan juga biar matangnya itu merata ya. Nah, setelah berubah warna seperti ini sudah matang. Ini akan saya angkat terlebih dahulu dan selanjutnya nanti akan saya tiriskan. Ini aromanya sudah sangat enak, sangat gurih. Nah, ini sudah selesai semuanya saya goreng. Nah, ini dia olahan mie. Ini akan saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak, sangat gurih. Di luar sangat crispy dan di dalamnya tuh sangat lembut. Ini cocok sekali untuk cemilan dan juga bisa untuk pendamping lauk ya, Mam. Ini mantap sekali dan rasanya pun sangat enak. Nah, ini juga sangat mudah membuatnya. Bahannya pun sangat mudah didapatkan ya, Mam. Nah, Mams di rumah, semoga video ini bermanfaat ya. Dan selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.